Lisanmu surgamu atau nerakamu? Lisanmu surgamu atau nerakamu? Ini adalah tema yang sering disampaikan, tema yang ringan. Akan tetapi ini adalah sebagai bentuk nasihat untuk diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian tentang pentingnya menjaga lisan. Ternyata lisan kita ini yang bentuknya kecil ini bisa menentukan kita masuk surga atau kalak kita masuk neraka. Ya kan, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Di antaranya adalah kita masih diberikan nikmat sehat, yang mana dengan nikmat sehat itu kita bisa hadir di masjid ini, kita masih bisa melangkahkan kaki kita untuk bisa menghadiri sholat berjamaah. Demikian juga kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan taufik tersebut hati kita pun bisa diarahkan untuk menuju ke masjid. Di mana kita lihat di luar sana banyak orang yang mendengar adzan, demikian juga mereka badannya sehat, akan tetapi melangkahkan kakinya ke masjid begitu berat. Apa bedanya mereka dengan kita? Mereka tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kita masih diberikan taufik sehingga hati kita mampu untuk membawa kaki kita, melangkahkan kakinya ke masjid. Demikian juga nikmat yang besar juga adalah kita masih mau untuk menyempatkan waktu kita untuk duduk bermajelis ilmu, di mana sekarang adalah zaman yang penuh dengan syubhat, zaman yang penuh dengan fitnah. Dan kalau kita tidak membentengi diri kita dengan ilmu yang cukup, maka dikhawatirkan kita akan terjerumus ke dalam fitnah atau syubhat tersebut. Kita masih mampu untuk meluangkan waktu kita mendatangi masjid, berarti itu pertanda Allah menghendaki kebaikan pada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan jadikan dia faham ilmu agama. Dan cara agar kita faham ilmu agama adalah dengan rajin menghadiri majelis ilmu. Sehingga kalau kita kok ketika tahu ada jadwal kajian kok kita rasanya ingin datang, semoga itu pertanda kalau kita itu ingin dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih di zaman sekarang, Pak, banyak sekali kita dapatkan kondisi sebagian kaum muslimin, mereka itu begitu jauh dari agama, begitu jauh dari syariat,
Bahkan ketika kita sampaikan ini tidak boleh, mereka kaget. Ketika kita sampaikan ini boleh, mereka pun juga kaget. Belum lama ada ibu-ibu tanya, Ustadz, boleh enggak Ustadz kalau saya itu makan daging akikoh? Kan besok saya mau akikoh anak saya. Saya boleh enggak makan dagingnya Ustadz? Saya jawab, boleh Bu. Ibunya kaget, loh kok boleh Ustadz? Katanya enggak boleh. Saya jawab, kata siapa? Yo kata orang-orang Ustadz, kata orang-orang. Nabi mengatakan apa? Boleh. Kaget Pak. Kenapa? Karena jauh dari ilmu agama. Saya sampaikan, makanya Bu, melu pengajian. Wong masalah sepele gini aja kok sampai apa? Sampai nggak tahu, sampai nggak tahu. Demikian juga ketika dulu ketika ngisi pengajian tentang Ramadan di daerah Solo Baru, ada jamaah yang bertanya, Ustadz, mandi itu membatalkan puasa ndak? Kira-kira jenengan jawab itu Mbak. Batal apa mboten? Ini murid saya SD aja kayaknya bisa Pak jawab. Saya tanya, loh emangnya gimana toh Pak? Kok pertanyaan seperti ini saja kok sampai ndak tahu gitu loh. Kemudian saya jawab, ndak batal Pak, ndak batal. Bapaknya nimbali lagi, begini Ustadz, kata teman saya batal. Sopo temennya jenengan Pak? Kemarin ketika saya masih di perantauan Ustadz, belum pulang, itu saya sholat duhur. Sebelum sholat duhur saya mandi. Nah ketemu teman saya dikatakan, Mas posomu batal. Bayangkan tuh Pak. Lu kok bisa batal? Kamu mandi siang hari Ramadan. Dia kaget, oh ternyata batal ya. Iya batal. Akhirnya tanya, lah terus jenengan gimana Pak? Ya wes Ustadz, daripada batal gara-gara adus, mending mangan sekalian. Ini kan bahaya. Ketika saya jawab tidak batal Pak, kaget. Oh ternyata nggak batal ya Ustaz. Iya. Mulai ngaji, mulai ngilu pengajian, biar kita tahu, biar kita tahu ilmu agama. Terlebih lagi ketika sekarang masuk bulan Dzulhijjah. Ketika kita sampaikan bahwasanya orang yang ingin berkurban ketika masuk bulan Dzulhijjah, maka dia tidak boleh potong rambut, potong kuku dan sebagainya yang penting dari tubuh kita. Kaget Pak. Loh Ustadz nggak boleh toh? Iya nggak boleh. Siapa yang ngomong nggak boleh Ustadz? Nabi. Lu katanya nggak apa-apa Ustadz. Kata siapa? Kata orang. Itulah kondisi sebagian masyarakat kita. Mereka lebih mengedepankan katanya orang daripada katanya Nabi. Mereka lebih mengedepankan katanya orang daripada apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Tapi kalau kita diarahkan oleh Allah untuk bisa paham ilmu agama, maka bersyukurlah Pak. Kenapa? Ternyata kita kondisinya tidak seperti mereka. Berarti bersyukurlah dan jagalah nikmat ini jangan sampai hilang dari kita. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tema pengajian kita malam hari ini adalah, karena ini kajian selingan Pak ya, qadarullah Ustaz Imron sakit gitu kan. Kemudian saya diminta ngisi, maka temanya pada malam hari ini adalah lisanmu surgamu atau nerakamu. Lisanmu surgamu atau nerakamu. Ini adalah tema yang sering disampaikan, tema yang ringan. Akan tetapi ini adalah sebagai bentuk nasihat untuk diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian tentang pentingnya menjaga lisan. Ternyata lisan kita ini yang bentuknya kecil ini bisa menentukan kita masuk surga atau kalak kita masuk neraka.
Ya kan, Pak? Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, man yatmanuli ma baina lihyatain wa ma baina fakhidatain atmanulahu bil jannah. Siapa yang bisa menjamin, menjaga apa yang ada di antara dua kumis, maksudnya lisan, dan apa yang ada di antara dua paha, yaitu kemaluan, siapa yang bisa menjaganya, maka Rasulullah, saya jamin dia masuk kemana? Surga. Bayangkan, Pak. Demikian juga ketika Rasulullah ditanya, wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nar. Ketika ditanya apakah yang paling menyebabkan orang masuk surga banyak, itu penduduk masuk ke surga, masuk neraka, kebalik. Kira-kira penduduk neraka itu mayoritas masuk ke neraka sebabnya dosa apa? Maka beliau pun menjawab, yang pertama adalah tidak bisa menjaga lisan, Pak. Bukan dosa syirik, bukan dosa mencuri, bukan dosa membunuh atau dosa korupsi, tapi yang banyak menyebabkan orang masuk ke neraka tidak bisa jaga lisan. Dan yang kedua, tidak bisa jaga kemaluan, Pak. Mungkin kita bisa menjaga yang kedua, ya kan? Bisa menjaga kemaluan kita, ya kan? Tapi rata-rata yang pertama ini, lisan, belum tentu kita bisa menjaganya. Sehingga salah seorang tabi'in yang masyhur yang bernama Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah mengatakan, dahulu para sahabat tidak memandang orang itu baik dari rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, enggak. Akan tetapi mereka dahulu para sahabat memandang seseorang itu baik apabila dia baik lisannya. Apabila dia baik apa? Lisannya. Dan ini selaras dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan tabiin tersebut, di mana ketika Rasulullah ditanya tentang seorang wanita yang mana dia itu kalau siang hari rajin puasa, kalau malam hari rajin tahajud. Bayangkan, Pak, siang harinya rajin puasa sunnah, ini amalan penghuni surga. Bahkan Allah menyiapkan pintu surga yang namanya Ar-Rayyan, khusus untuk orang-orang yang rajin berpuasa. Nah, wanita ini rajin puasa ketika siang hari, entah puasa Senin Kemis, entah puasa Daud, entah puasa Ayyamul Bid. Dan malam harinya pun rajin sholat tahajud. Bayangkan, Pak, rajin sholat tahajud, amalan penghuni surga. Akan tetapi dikatakan oleh para sahabat, akan tetapi wahai Rasulullah, wanita ini kalau ngomong nyelekit, gitu kan? Nyelekit itu bahasa ini apa tuh, Pak? Apa tuh, Pak, bacanya, Pak? Yo pokoknya omongan ini apa ya? Sering bikin orang sakit hati, sering bikin orang tersinggung, gitu, Pak. Rajin puasa, rajin tahajud, tapi lisannya suka menyakiti orang lain, omongannya suka menyakiti orang lain. Apa Rasulullah yang Rasulullah katakan? La khaira fiha hiya fin nar. Tidak ada kebaikan pada wanita tersebut, dia masuk ke neraka. Bayangkan, Pak, masuk ke neraka gara-gara apa? Lisannya. Ustadz, ini kan hadisnya tentang kisah wanita, berarti laki-laki nggak masuk. Kata siapa? Masuk, ya kan? Berarti siapa saja laki-laki yang dia itu rajin puasa sunnah, sholat tahajud rajin, bahkan baca Quran rajin, tapi kalau lisannya itu tajam seperti silet, wah, hati-hati. Kenapa? Rasul mengatakan la khaira, tidak ada kebaikan seperti itu. Dia pasti masuk ke neraka. Sehingga beliau pun juga mengatakan dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil
akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, siapa yang ngaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa apa? Diam. Sehingga peribahasa kita yang mengatakan diam itu emas, memang betul-betul emas, Pak. Daripada kita ngomong ngalor ngidul nggak jelas, apalagi sampai menghibah orang lain, menfitnah orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, mending meneng, ya kan? Dan itu akan membawa kebaikan pada diri kita, diri kita. Sehingga betul sekali nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditegaskan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar dari lisan manusia itu kecuali di kanan dan kirinya ada raqib dan atid. Semuanya mencatat, apapun dicatat yang kita kerjakan dan apa yang kita omongkan. Yang kita kerjakan misalkan nih sekarang, ya kan? Malaikat sebelah kanan mencatat, Pak Sopo misalkan nih, Pak Ahmad jam 6:20 menghadiri pengajian di Masjid Syuhada, senderan tiang ngantuk, ya misalkan gitu. Buatan senengan loh Pak. Ini contoh. Catatannya detail Pak. Sehingga nanti manusia akan kaget ketika mendapati catatannya. Nanti manusia ketika diberi catatannya, dibuka sepanjang mata memandang, mereka akan kaget. Ma hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan seperti itu. Nanti manusia akan mengatakan, ma hadzal kitab. Kitab apa ini? Semuanya dicatat. Perkara sepele semuanya dicatat detail. Itu sebagai barang bukti. Sehingga hati-hati, Pak. Orang yang cerdas, kan? Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis tadi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Imam Syafi'i menjelaskan hendaknya seorang mukmin loh Pak, bukan seorang muslim. Apa bedanya muslim dengan mukmin? Beda Pak. Beda muslim dengan mukmin. Orang muslim belum tentu mukmin. Kalau orang mukmin pasti muslim. Selayaknya seorang mukmin, dia itu kalau sebelum ngomong berpikir dulu. Jangan setelah ngomong baru mikir. Ini penjelasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga ketika kita sudah mendengar hal ini, bahkan kita sudah tahu atau bahkan kita sudah hafal hadis dan ayatnya, maka hati-hatilah kita dalam ngomong, Pak. Ustadz, saya itu orangnya pendiam. Bagus, tapi kalau komentar Facebook, kan, Instagram, WhatsApp, komentarnya pedes, Pak. Apa saja dikomentari. Temennya posting ini komentar, ada berita baru komentar, ada gosip baru komentar. Apakah ini termasuk? Termasuk. Lisannya nggak ngomong, tapi jarinya apa? Yang ngomong. Ngomongnya di dunia maya. Dan ini sering kita dapatkan, seakan-akan kita mengatakan ini orang kurang kerjaan banget toh. Kayak gini dikomentari, kayak gini diperdebatkan. Habis itu perdebatannya pedes-pedesan lagi. Wah, ini yang kita saksikan. Sehingga selayaknya bagi kita, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berpikirlah dulu ketika sebelum ngomong. Dan kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala tentang orang yang
bangkrut. Tentang orang yang bangkrut. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Siapakah orang yang bangkrut? Maka para sahabat pun mengatakan, al muflisu fina man laisa lahu dirhamun wala mata. Orang yang bangkrut menurut kami wahai Rasulullah, orang yang tidak punya harta maupun benda. Akan tetapi Rasulullah pun menjawab, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi shadaqatin wa sholatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa qad ata. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang menghadap Allah membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala sedekah, bahkan membawa pahala haji. Dan Rasulullah mengatakan waqat ata. Berarti apa? Orang tersebut sudah melihat pahalanya ada, Pak. Berarti bisa diambil kesimpulan apa? Ini orang kalau beribadah ikhlas. Nggih napa mboten? Kalau ndak ikhlas, apakah dia bisa melihat pahalanya? Ndak. Pasti akan Allah tolak, hancur. Allah akan jadikan pahalanya seperti debu yang berterbangan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansuron. Kita datangkan amalnya, kemudian jadikan amalnya seperti berdebu yang berterbangan. Lah orang yang bangkrut ini, dia datang menghadap Allah membawa pahala, dan sudah kelihatan pahalanya. Dia menyangka bakal masuk surga, sehingga bisa dipastikan dia adalah orang yang ikhlas, Pak. Berarti orang yang ikhlas nih, hati-hati nih, hati-hati. Demikian juga bisa dipastikan orang tersebut adalah orang yang faham sunnah Nabi. Kenapa? Karena dia beribadah diterima. Kalau seandainya salah satu dari dua ini tidak ada, maka ibadahnya tidak diterima sama Allah. Sholatnya ikhlas, sholatnya benar, sehingga pahalanya ada. Puasanya ikhlas, puasanya benar, sehingga pahalanya ada. Sodakohnya ikhlas, sodakohnya benar, sehingga pahalanya ada. Bahkan hajinya ikhlas dan hajinya benar, sehingga pahalanya ada. Kalau misalkan ikhlasnya tidak ada, pahalanya tidak ada. Kalau misalkan tidak benar, tidak sesuai dengan contoh Nabi, demikian juga pahalanya tidak ada. Tapi Nabi mengatakan waqat ata, pahalanya sudah ada. Berarti ini menunjukkan ini orang yang bangkrut ini adalah orang yang beribadah dengan ikhlas, demikian juga ibadahnya benar. Tapi, nah ada tapinya, Pak. Ada tapinya. Apa? Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, waqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Akan tetapi di samping dia itu orang yang ikhlas, demikian juga orang yang ibadahnya betul sesuai contoh Nabi, tapi di dunia nakal, lisannya syatamahada, suka mencaci maki orang, Pak. Menyakiti orang lain. Wa qadhafa hada, menuduh orang lain, menuduh orang lain. Dosa lisannya, Pak. Dia suka menuduh orang lain, suka menfitnah orang lain, suka mencaci maki orang lain, omongannya nyakiti orang lain. Demikian juga perbuatannya, wa akhadha mala hadza, suka ngambil harta orang lain. Masuk dalam hal ini adalah utang ora dibayar. Nah, dengan kalau punya utang ora dibayar, ditagih kok angel, tenang, Pak. Kenapa? Nanti kita tagih di mana? Di akhirat.
jenengan sholat ten mriki sendale ilang, tenang. Kenapa? Kita tagih nanti sendal kita di mana? Di akhirat. Napa mulai biasanya saya ngilang mriki, Pak? Helm. Jenengan helm apa jenenge? Sholat helmnya hilang. Nggak usah terlalu dipikirkan, Pak. Kenapa? Nanti di akhirat kita tagih pelakunya. Saya pernah ngisi pengajian, Pak. Selesai pengajian, sendalnya hilang, Pak. Jahat yakin ini. Sendalnya ustadznya hilang. Saya cari muter-muter, kemana ini sendal saya kan? Ditanya sama takmirnya, kenapa Ustadz? Kok sendalku hilang ya Pak? Ya serapopo Ustadz. Masalahnya sendalnya bar tuku mawawan Pak. Baru beli kok hilang nih Pak kan? Ya mungkin ini dikiranya sendalnya Ustadznya barokah kali ya, dicolong gitu kan. Kalau misalkan orangnya nggak sengaja, udah biarin aja lah, ikhlas. Tapi kalau orang yang ngerjain, tak tagih nanti di mana? Di akhirat. Nih, wa akhadha mala hada. Utang ora dibayar, hati-hati Pak. Bayarnya ten pundi? Ten akhirat. Wasafak wa daraba hada. Suka mukul orang lain. Suka mukul orang lain. Wasafak adama hada. Ini lebih parah lagi nih, menumpahkan darah orang lain. Ketika orang ini menghadap Allah membawa pahala yang begitu banyak, akan tetapi ternyata di dunia suka mendolimi orang lain, baik dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya, maka orang-orang yang pernah didolimi akan didatangkan. Ngapain? Minta balas. Dulu yang di dunia dicaci maki, diem saja tidak balas karena takut di akhirat nuntut. Dulu yang difitnah, kan? Dituduh macam-macam, tidak balas di akhirat nuntut. Di dunia mungkin tidak berani balas karena yang nuduh orangnya berpangkat atau tokoh, kan? Di dunia tidak berani balas ketika dicaci maki. Kenapa? Karena yang dicaci maki orangnya kuat, itu nggak balas gawat, gitu kan? Mereka yang dulu di dunia kita utangi, kemudian kita tidak bayar, datang nuntut, datang nuntut. Sehingga apa yang berguna nanti pada akhirat? Pahala, Pak. Permintaan maaf tidak berguna. Yang dulu pernah dicaci maki, kasih pahala sholatnya sesuai dengan kadar apa? Kedolimannya. Yang dulu pernah difitnah, dikasih pahalanya. Masih ada pahala apa nih? Pahala sedekah, kasih pahala sedekahnya. Yang dulu utang tidak dibayar pakai apa? Pahala. Oh masih ada pahala haji nih, kasih pahala haji. Pahalanya sudah habis, tapi yang pernah didolimi masih ada. Lalu bagaimana yang terjadi? Diambil dosa orang yang pernah didolimi sesuai dengan kadar kedolimannya, diberikan kepada pelakunya. Sehingga yang awalnya membawa pahala banyak, akhirnya membawa dosa. Faturihat finnar, kemudian dilemparkan ke neraka, Pak. Ini orang yang bangkrut. Awalnya punya pahala banyak, tapi pahalanya habis, dibagi-bagikan kepada orang lain yang pernah dia dolimi di dunia dan belum minta maaf. Pahalanya habis dibagi-bagi, masih ada sisa orang yang terdolimi. Akhirnya dosanya orang yang terlumi diambil. Apa ya ora eman-eman, Pak? Sehingga dahulu ada seorang tabi'in yang bernama Hasan Al-Basri rahimahullah. Suatu ketika muridnya mengatakan, wahai imam, itu si fulan kalau di depanmu baik banget gitu kan, tapi nek di belakangmu halah ngelek-ngelek gitu kan. Wis pokoknya ngunek-ngunek ngelek-ngelek. Apa yang dilakukan Imam Hasan Al-Basri? Apakah marah? Apakah balas? Enggak. Beliau mengambil beberapa genggam kurma, kemudian ditaruh di keranjang, kemudian bilang kepada muridnya, tolong kasihkan kurma ini ke orang tersebut.
dan sampaikan jazakumullah khairan kasiron, matur nuwun. Bayangkan Pak, muridnya kaget, lagi piye toh? Dia elek-elek kok malah matur nuwun. Kenapa Pak? Imam Hasan Al-Basri paham hadis ini Pak. Dia sekarang menjelek-jelekkanku di belakang, nggak masalah. Nek ora teko minta maaf, nanti di akhirat dapat kiriman apa? Pahala. Sehingga kita kalau hidup di tengah masyarakat kok sering difitnah padahal kita tidak melakukan, kok sering dituduh padahal kita ya ndak juga. Tenang Pak, ndak usah baper. Ndak usah apa? Baper. Kenapa? Kita dapat kiriman apa? Pahala. Kalau bisa kita kasih gula teh, sampaikan matur nuwun sesuk meneh, gitu kan? Nggak apa-apa, gitu kan? Sehingga terkadang kita dapati orang apa? Jenenge apa ya? Digelendengi kan, diunek-unekkan yang buri, baper, pikiran sampai sakit gitu kan. Selayaknya seorang mukmin tidak usah begitu. Apalagi Rasulullah telah mengatakan hadis ini. Sehingga hadis ini adalah sebagai kabar gembira bagi kita apabila kita termasuk orang-orang yang sering didolimi Pak. Kabar gembira, hiburan. Kenapa? Tenang, di dunia nggak bisa balas, ada akhirat. Kita dapat kiriman apa nanti? Pahala. Demikian juga hadis orang yang bangkrut ini menjadi peringatan keras bagi kita yang termasuk orang-orang yang suka berbuat dolim, entah dolim dengan lisannya atau dolim dengan kelakuannya. Hati-hati. Kenapa? Semuanya tercatat rapi. Semuanya tercatat rapi. Sehingga kalau kita merasa pernah berbuat dolim kepada teman kita, entah kita pernah mencaci makinya, entah kita pernah menfitnahnya, entah pernah kita utang ora dibayar, segera selesaikan di dunia Pak. Kenapa? Sebelum nanti perkaranya diangkat di hadapan Allah. Rasulullah pun menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man kana lahu madlamatun li ahihi falyatahallalhu minhul yaum." Siapa yang merasa pernah berbuat dolim sama temennya, maka segera selesaikan sekarang. Minta maaf sekarang Pak. Kalau ingat, ora usah ngenteni bakdo kesuwen. Yo nek umure tekan, nek umure ora tekan, selesaikan di akhirat. Dan Rasulullah mengatakan fal yatahallalhu minhul yaum. Sekarang selesaikan, sebelum nanti di akhirat tidak berguna lagi permintaan maaf. Mending kita minta maaf sekarang. Tidak apa-apa kita keluar gula teh, yang penting dia mau memaafkan kita. Daripada nanti sholat kita yang capek-capek dikasihkan, daripada puasa kita yang puasa kita kerjakan capek-capek, pahalanya dikasihkan. Demikian juga hadis ini memberikan pelajaran bagi kita untuk selalu memperbanyak amal ibadah Pak. Kenapa? Karena yakin kita itu manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Entah kita lupa sama orangnya, entah kita dulu pernah utang, orangnya sudah meninggal atau pergi kemana nggak jauh, apa jauh nggak kemana gitu kan. Sehingga kita harus punya stok pahala yang banyak. Sehingga nanti ketika mereka menuntut kita di akhirat, pahala kita masih apa? Masih banyak Pak. Ada seorang teman saya, dia dulu ketika SMA, orang sini Pak, Sukoharjo. Yang jenenge bocah SMA ya Pak. Iku nek mangan neng warung, hitungane ora tau bener. Ora tau bener hitungane. Sego sepiring, gorengane 5, udute 3, es teh 2 gelas. Ngitunge piye Pak? Sego, gorengan 1, ngono kan. Udute 1, es segelas. Nah, hitungannya ora tau bener. Dan ketika sekarang dia faham tentang syariat Islam, dia menyesal. Dia tanya sama saya, "Ustadz, gimana solusinya Ustadz?" Gitu kan.
Saya katakan datangi orangnya. Ingat nggak orang rumahnya? Oh ingat Ustaz. Rumahnya di daerah sana. Ya kan? Parah nih. Ya kan? Terus kalau ketemu gimana? Ngomong, Mbah, kan sekarang sudah mbah-mbah pedagangnya kan. Mbah, dulu aku waktu SMA, iku nek maem neng warungnya jenengan, iku bayarnya atau bener Mbah? Sekarang saya sudah tobat Mbah. Itu kira-kira kalau dulu yang saya bayarnya nggak bener, tak bayar sekarang kira-kira berapa Mbah? Yang penting jenengan ikhlas. Akhirnya dia bilang, ya terserah sampean Mas. Akhirnya kasih 200.000 gimana Mbah? Siap langsung 200.000. Yo, oke, 200.000. Tapi sah yo Mbah, sah. Tenan yo Mbah, iya tenan. Ngoneng akhirat orang nuntut nggih, boten. Kasih 200.000 Pak. Ini untuk menyelamatkan apa? Pahala sholat kita. Untuk menyelamatkan apa? Pahala puasa kita. Daripada nanti gara-gara ngitungnya orang bener pas jajan, pahala sholat gue bayar, pahala poso gue bayar. Eman. Sehingga mintalah maaf sekarang kalau kita bisa. Demikian juga kalau misalkan Ustadz saya dulu pernah punya utang 20.000, lah wonge saiki tak goleki ora ketemu. Solusine piye, Pak? Wonge wis ngilang, mbuh areng ngendi HP-ne ra iso dilacak. Solusinya gimana? Jenengan sedekah senilai utang jenengan. Dulu pernah utang 20.000 sama si fulan, enggak tahu kemana, sedekah 20.000. Kenapa? Supaya nanti kalau dia nuntut pada hari kiamat, kita kasih. Kowe biyen utang 20.000. Lah ini loh pahalanya udah tak sedekahkan. Nih buat kamu. Nah, sehingga Pak beres Pak. Sehingga Pak beres. Daripada nanti sholat kita buat apa? Buat bayar. Daripada puasa kita buat bayar. Apalagi haji kita yang ngantrinya bertahun-tahun, pahalanya malah diberikan orang lain. Eman. Sehingga segeralah minta maaf sekarang. Kalau tidak bisa, ya itu usahanya tadi Pak. Itu tentang hadis orang yang bangkrut. Salah satu yang menyebabkan dia bangkrut itu apa? Lisannya. Sehingga jagalah lisan kita, perbaikilah lisan kita. Jangan sampai kita menyesal setelah kita ngomong. Berpikirlah sebelum kita apa? Sebelum kita ngomong. Karena lisan kita ini bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, atau dengan menjaga lisan ini kita nanti kelak bisa masuk ke surga. Sudah Isya Pak ya? Berapa menit lagi? Kayaknya sebentar lagi Isya Pak ya. Ini saya Isya, habis Isya ada jadwal di Gentan Pak. Nyun pangapunten. Sampai di sini saja pengajian kita pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga lisan kita, bisa menjaga amal perbuatan kita dari mendolimi orang lain. Karena lisan kita adalah surga kita atau neraka kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.